sebelumnya. Dan penerimaan abu yang melambangkan ketidakabadian dan pertobatan yang berasal dari tradisi perjanjian lama. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Praktik pemberian abu dalam gereja Katolik dimulai oleh seorang imam Anglikana Inggris bernama Aelfric kepada umatnya pada tahun 1000. Lalu tradisi ini ditetapkan secara universal dalam gereja pada Sinode Beneventum 1091. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, sahabat kaula muda yang terkasih, dengan menerima abu, maka dimulainya masa puasa tentang kita. Kita berpantang karena orang Katolik menghayatinya sebagai tanda pertobatan. Yang kedua, orang Katolik menghayatinya sebagai tanda penyangkalan diri. Dan yang ketiga, sebagai tanda menyatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di salib. Dengan doa menyatukan kita dengan Allah, dan juga dengan amal kasih. Kita pantang dan puasa bagi orang Katolik akan rohani mendekati dengan Tuhan dan sesama. Yang kedua, puasa dan pantang Katolik. Puasa artinya makan kenyang 1 kali sehari. Dapat dipilih sendiri, pagi, siang, atau malam. Dibedakan makan kenyang dengan makan sekenyang-kenyangnya. Nah, itu. Yang kedua, pantang. Pantang berarti jangan makan daging. Kita ingat 5 perintah gereja, salah satunya jangan makan daging pada hari pantang. Ya. Jangan makan daging atau makanan kesukaan lain, dan mengurangi apa yang menjadi kecenderungan. Jadi, berpantang tidak hanya sebatas makanan, minuman, tetapi hal-hal atau kebiasaan yang menjadi kecenderungan. Misalnya, yang suka sosmed sejenak pada masa pantang kilas, atau nonton TV yang cenderung juga, dan lain-lain. Nah, saudariku yang terkasih, kapan orang Katolik berpuasa dan berpantang? Yang berpuasa hari puasa yaitu hari Rabu dan Jumat Agung. Ini puasa wajib, berarti hanya 2 hari saja. Puasa minimal dalam setahun adalah hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Namun bagi yang dapat melakukan lebih, yang suka puasa, silakan juga berpuasa dalam ke-7 hari Jumat dalam masa Prapaskah, atau bahkan setiap hari dalam masa Prapaskah. Waktu berpuasa kita makan kenyang 1 kali. Dipilih sendiri pagi, siang, atau malam seperti yang tadi saya katakan. Harap dibedakan juga kenyang dan makan sekenyang-kenyangnya. Karena maksud berpantang adalah untuk melatih pengendalian diri. Maka jika kita berbuka puasa pada saat makan kenyang, kita juga tetap makan seperti biasa, tidak berlebihan. Juga makan kenyang 1 kali sehari.
atau mohon pengampunan atas dosa kita. Doa-doa seperti inilah yang sebaiknya mendahului puasa. Kita ucap di tengah-tengah kita. Sebaiknya mendahului puasa, kita ucapkan di tengah-tengah kita berpuasa, terutama saat kita merasa haus dan lapar. Dan doa ini pula yang menutup puasa kita sesaat sebelum kita makan. Di sela-sela kesibukan sehari-hari, kita dapat mengucapkan doa sederhana. Ampunilah aku ya Tuhan, aku mengasihimu, Tuhan Yesus. Mohon selamatkanlah diriku atau selamatkanlah saudara yang kudoakan ini. Nah itu. Nah, saudaraku yang akan di salah syarat minimal tentang puasa, maka kita sendiri boleh menambahkannya sesuai dengan kekuatan kita. Jadi boleh saja kita berpuasa dari pagi sampai siang, atau sampai sore, atau bagi yang memang dapat melakukannya sampai 1 hari penuh, juga tidak menjadi masalah. Puasa sama sekali tidak makan dan minum atau minum sedikit air. Nah, diperlukan kebijaksanaan sendiri untuk memutuskan hal ini. Yaitu seberapa banyak kita mau menyatakan kasih kita kepada Yesus dengan berpuasa. Dan seberapa jauh itu memungkinkan dengan kondisi tubuh kita. Berarti kita perlu mempertanyakan kembali sejauh mana kita mengasihi Yesus dan mau sedikit berkorban demi mendoakan keselamatan dunia. Nah, hari pantang seharusnya setiap Jumat sepanjang tahun, seperti kebiasaan gereja. Namun dalam konteks Prapaskah, maka hari pantang yaitu selain hari Rabu, Jumat Agung, juga setiap hari Jumat dalam masa Prapaskah. Kita berpantang setiap hari Jumat sepanjang tahun. Contoh, pantang daging, pantang rokok, yang suka pacaran, yang suka ke bioskop, ya punya hobinya di situ, kecenderungannya di situ, ya dan lain-lain. Bisa diisi sendiri sesuai dengan apa yang menjadi kecenderungan masing-masing kita. Nah, saudara-saudariku, setiap hari Jumat dalam tradisi kita. Kecuali Jumat itu jatuh pada hari raya. Kalau dalam konteks Prapaskah, maka dalam itu membuka Prapaskah dan Jumat Agung. Intinya apa? Intinya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk tobat. Namun, jika kita mau melakukannya lebih, silakan berpantang setiap hari selama masa Prapaskah. Bisa hajar saja setiap hari dalam masa Prapaskah. Jika kita berpantang, pilih makanan minuman yang paling kita sukai. Pantang daging, contohnya. Atau yang lebih sukar mungkin pantang garam. Ini juga hanya bisa membantu untuk kita menyadari, untuk mengolah kehidupan kita sehingga kembali menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan yang berikut, siapa yang wajib berpuasa dan berpantang? Dalam kitab hukum kanonik, yang wajib berpuasa adalah semua orang beriman yang berumur antara 18 tahun sampai awal 60 tahun. Dan untuk yang wajib berpantang, tentu sudah genap berumur 14 tahun ke atas. Itu saja bahan kita. Mudah-mudahan membantu Anda dan saya semua dan saya untuk menghayati masa Prapaskah secara khusus dalam latihan rohani, pantang dan puasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem.